Welcome to my Big Big Channel. Hari ini aku mau bacain cerita buat adik-adik yang masih kecil. Ya gannya yang masih kecil sih guys. Nih kalau kalian punya adik kasih tahu ya. Aku mau bacain cerita Aladin. Oke kita mulai. 1, 2, 3. Disney Aladin. A friend like him. Sahabat seperti dia. Ditulis oleh Suzanne Francis. Oke, ceritanya kita buka ya bukunya. Bukunya kayak gini nih. Jadi aku tuh bakalan bacain buat kalian yang nggak bisa baca. Aku juga bakalan dongengin ini. Inilah Sang Jin. Semuanya memanggilnya Gini. Dia menghabiskan banyak waktu di dalam kediamannya yang sungguh sangat kecil yang berupa sebuah lampu. Dia makan di dalam lampu, dia menggosok gigi di dalam lampu, dia tidur di dalam lampu. Pokoknya semuanya itu di lampu ya. Namun yang paling sering ia memandangi tembaga dan tembaga lagi. Rasanya membosankan dan dia kesepian. Ini hanya keluar dari lampu jika ada orang yang bukannya, dan itu lumayan sulit karena lampunya geram dikubur di tempat dalam, gelap dan menakutkan seperti gua ajaib di tengah gurun. Kebanyakan orang yang menemukan lampu gini telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mencarinya. Satu orang telah mencarinya seumur hidupnya. Saat menemukan lampu itu, mereka menggosoknya dan puff, Gini pun muncul. Mereka lalu bisa mengajukan 3 permohonan. Gini menggunakan kekuatan ajaibnya untuk mengabulkan tiap permohonan. Tuh, jadi kalau ada Gini di dunia nyata, kalian tuh bebas minta apa aja. Banyak orang yang menemukan lampu Gini memiliki minat tertentu di mata mereka. Mereka tahu persis apa yang mereka inginkan, dan itu biasanya kekayaan, kekuasaan, atau kebenaran. Seperti orang ini dan orang ini. Nih, kalau orang yang di atas ini, ya kalian lihat sendiri ya. Nah, ini dia tuh jadi kaya, ini jadi disukai semua orang. Ini buku lama guys, buku aku kecil. Sekali dalam beberapa ratus tahun, ada yang tak sengaja menemukan lampu itu, seperti unta ini dan bayi ini. Namun, suatu hari, seorang yang sangat berbeda menemukan lampu Gini, namanya Aladin. Ia masuk gua ajaib yang dalam, gelap, dan berbahaya karena seorang pria yang mirip dengan para pencari lampu Gini sebelumnya telah mengelabuinya. Aladin tak tahu apa-apa tentang Gini maupun kekuatan ajaibnya, namun saat ia menggosok untuk menyingkirkan kotoran di sisi lampu itu, puff, suatu keajaiban terjadi. Gini pun muncul. Aladin belum pernah melihat hal semacam itu. Ia mengira Gini itu raksasa. Ia belum pernah mendengar apapun tentang jin. Gini langsung tahu bahwa Aladin berbeda
Aladin tak memiliki binar aneh di matanya. Juga bertanya, sudah berapa lama Genie berada di dalam lampu? Genie menjawab dengan senang hati, sekitar 1000 tahun. Lama banget kan? Aladin takjub dan masih sangat bingung. Genie dengan antusias menunjukkan kemampuan hebatnya. Aladin sangat takjub akan semua kemampuan Genie, namun ia masih tak paham cara kerja ini semua. Genie lalu menjelaskan, kau punya 3 permohonan dan aku harus diawali dengan menggosok lampu. Lalu berkata, aku ingin paham. Gosok lampu, ucapkan permohonan. Tidak ada tahap 3. Aladin mengangguk. Lalu Genie menunjukkan beberapa aturan dasar. Menambah permohonan, membuat orang jatuh cinta, bangkit dari kematian, ramal masa depan, itu semua sangat menakjubkan bagi Aladin. Dan saat ia mengira telah menyaksikan semuanya, Genie mengungkap satu lagi kemampuan ajaibnya. Ia bisa membaur dengan manusia. Aladin menyukai kepribadian Genie. Menurut mereka bisa menjadi sahabat, tapi Genie berkata, jin biasa tidak punya teman. Tentu saja orang-orang lain ingin Genie menjadi teman mereka karena ia bisa memberi mereka berbagai hal hebat. Itu bukanlah persahabatan sejati. Namun Genie menyukai kepribadian Aladin. Jadi ia memberitahukan betapa pentingnya mengucap permohonan dengan tepat. Gunakan kata-katamu sendiri. Hindari kelapahan man yang rumit, ujarnya. Genie menceritakan bagaimana permohonan seorang pria yang ingin jadi orang paling menarik, membuat jadi manusia magnet. Permohonan orang lain yang ingin menjadi kaya dan tampan. Membuat pendapat nama baru. Dan saat ada yang memohon jadikan pangeran, ia dapat pangeran kecil yang membuktikan kemana-mana. Saat Aladin menanyai Genie apa permohonannya, Genie terkesima. Wow, belum ada yang pernah menanyaiku itu. Namun itu mudah. Genie ingin bisa hidup di luar lampu dan tak perlu mengabulkan permohonan lagi. Aladin membuat Putri Jasmine terkesan setelah mengerungi. Ia berkata, aku ingin menjadi seorang pangeran. Mendengar permohonan Aladin yang diucapkan dengan tepat, ini bangga. Ia tahu Aladin telah mendengar dengan baik. Pangeran Alid dan sang nasihat Genie diundang menginap di kamar tamu istana sultan. Aladin jadi gugup berada di dekat
Putri Jasmine, maka Genie membantunya meningkatkan rasa percaya diri. Saat Aladin nyaris tenggelam, Genie menolong tanpa ragu. Aladin sangat bersyukur karena Genie telah menyelamatkannya. Terima kasih Genie, ucapnya. Genie gembira karena Aladin baik-baik saja dan di luar dugaan. Ia tersadar dan sungguh peduli pada Aladin. Aladin mengejutkan Genie sekali lagi saat ia mengucapkan permohonan ketiganya itu bukan untuk dirinya melainkan untuk sahabatnya Genie. Aladin dan Genie tahu mereka telah mendapat sesuatu yang bahkan jin terkuat pun tak mampu mengabulkan. Sahabat sejati. Selesai guys, makanya kita harus bersahabat. Oke, bye. Ceritanya bagus kan?